Udah nyiapin alat tulis? Udah kenceng suara radionya? Udah. Ya udah, yuk kita mulai belajar di RRI. Asik. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Halo, selamat siang sahabat kreatif yang udah nunggu-nunggu banget, udah dengerin Pro 2 karena pengen belajar di RRI gitu ya. Seperti biasa sahabat kreatif, dari hari Senin sampai dengan Jumat ya. Dari hari Senin sampai dengan Jumat ada program spesial belajar di RRI. Ini untuk memberikan wadah ya pembelajaran jarak jauh. Bisa dengerin Pro 2 di 95,3 FM. Bisa nonton live juga di YouTube channel RRI Semarang. Ada banyak sekali Bapak Ibu guru yang bergabung, yang ikut memberikan materinya dari berbagai sekolah, berbagai jenjang juga yang ada di Semarang dan sekitarnya gitu ya. Nah, untuk kali ini sahabat kreatif kita akan ajak bergabung Bapak Eko Sunario SHI dari SMK 11 ya, dari sebentar saya contekannya adalah dari SMK Negeri 11 Grafika Semarang. Semoga benar ini, tentang saling menasehati untuk kelas 12 SMA dan SMK. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Bapak masih pelan sekali suaranya, boleh mungkin dimaksimalkan headphone-nya. Oke. Iya, Bapak dari... Tes sudah. Oke, lumayan. Teman-teman di SMK Negeri 11 Grafika Semarang sudah menunggu mungkin ya untuk ikut belajar di RRI kali ini. Jadi silahkan, monggo Bapak Eko Sunario bisa memulai materinya kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah la nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Jadi sekalian, anak sekalian, pada kesempatan pagi ini mari kita senantiasa yang pertama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pagi ini bisa berjumpa lagi dalam acara belajar di RRI bersama saya pagi ini Eko Sunario dari SMK Negeri 11 Semarang dan didampingi Mas Aris ya. Halo Mas Aris. Iya Bapak. Ya Bapak, mohon maaf sebelumnya ini suaranya masih pelan. Apakah bisa lebih didekatkan mungkin mikrofonnya atau bagaimana, karena outputnya masih sangat pelan di monitor kami Bapak. Oke, tes 1. Sudah oke Mas Aris? Masih sama Bapak. Mungkin bisa lebih dekat lagi bagian mikrofonnya Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin suara saya harus saya keraskan itu Mas Aris ya. Ya. Atau mungkin mau dicoba pakai mic di laptop begitu Bapak? Apa mungkin outputnya lebih bagus? Oke, tak ganti headset ya coba ya. Ya, silakan Bapak. Ini sambil silakan untuk teman-teman di SMK Negeri 11 ataupun di sekolah manapun gitu ya, kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung bisa disampaikan ke WhatsApp-nya Pro 2 0815651093. 0815651093. Nanti disebutkan di situ namanya siapa, dari kelas mana, sekolah mana gitu ya, akan langsung dijawab. Dan nanti untuk teman-teman di SMK Negeri 11 Semarang, kalau nanya auto dapat nilai bagus dari Pak Eko Sunario. Gitu Bapak ya. Cek 1. Masih sama saja Pak sepertinya. Coba mungkin bisa didekatkan lagi. Oke, tes 1. Kalau misalkan tidak pakai headset begitu Bapak, pakai mikrofon asli dari laptopnya. Iya, kita masih coba sahabat kreatif ini biar lebih maksimal gitu ya pembelajarannya. Jadi kita akan coba yang semaksimal mungkin
biar materinya juga bisa lebih enak diterima oleh sahabat kreatif, teman-teman di SMK Negeri 11 Semarang dan di sekolah manapun gitu ya. Baik, Bapak Eko Sunarya. Satu. Oke, boleh Bapak, silakan dimulai materinya. Sudah keras ya. Sebenarnya masih sama, cuman ya dicoba aja menyampaikan materi, nanti akan kita lewat kolom chat di ini ya Pak ya, di Zoom nanti kontrolnya Pak ya. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik dan anak sekalian. Mohon maaf karena ada kendala teknis. Mudah-mudahan bisa didengar suara saya secara meskipun agak pelan, tapi mudah-mudahan bisa difahami. Pada pagi ini, mari sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan rahmatnya dan ilmu manfaat pada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang generasi solih solihah, sehat walafiat jasmani dan rohani. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak sekalian, semoga suara saya sudah bisa kedengaran ya. Ya, baik. Kita akan mulai. Materi kita pagi ini adalah tentang saling menasehati. Ini tentang kajian Al-Quran yang berkaitan dengan saling menasehati. Bisa di share screen Mas Aris. Ya, silakan Bapak. Ya. Oke, untuk mengawali pagi ini, sebagaimana yang menjadi pembiasaan di kami, ada bagaimana gerakan sekolah menyenangkan supaya pembelajaran kita juga menyenangkan, yaitu tentang morning share. Pagi ini saya ingin memulai dengan morning share, yaitu ketika seorang santri bertanya kepada kiainya tentang bacaannya yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Seorang santri itu bertanya pada kiainya, Kiai, apakah ketika saya membaca Al-Quran tapi saya tidak memahami artinya, itu bacaan Al-Quran saya diterima ataukah ada manfaatnya atau tidak? Kemudian sang kiai menjawab, santriku, begini, sekarang kamu ambil keranjang yang ada di gudang, kemudian isi bak mandi itu pakai keranjang tersebut. Sang kiai santri agak terkejut dengan perintah kiai itu, tapi tanpa pikir panjang, kemudian santri itu kemudian mengambil keranjang untuk mengisi bak yang ada di kamar mandi itu. Singkat cerita, ternyata bak mandi itu tidak bisa terpenuhi dan santri tadi melapor kepada kiai yang kemudian disampaikanlah nasihat kepadanya. Santri, sekarang kamu lihat apa yang terjadi. Dari kiai kemudian menceritakan apa yang dikerjakan oleh santri itu, dan santri menyampaikan, kiai, sang kiai, saya sudah mencoba memenuhi
bak mandi dengan memakai keranjang. Akan tapi tidak penuh-penuh. Nah, kira-kira saya sudah menyerah Kiai, dan saya menyerahkan semuanya kepada Kiai. Akhirnya Kiai tadi yang memberikan nasihat. Sekarang kamu lihat keranjang tadi yang kamu ambil bentuknya bagaimana. Keranjang tadi yang saya ambil sangat lusuh Kiai. Sekarang kamu lihat keranjang itu bentuknya kayak apa. Sekarang keranjang itu bersih, tanpa ada kotoran, dan seperti halnya yang sekarang saya lihat sudah sangat bersih. Nah, itulah santriku, ibaratnya ketika kamu baca Quran meskipun tidak tahu maknanya, tapi bisa kamu lihat sekarang kondisinya bersih. Oleh karena itu, bacalah selalu Al-Quran meskipun kamu nggak paham maknanya, karena dia akan membersihkan hatimu dan membersihkan jiwamu sehingga kamu akan menjadi santri yang baik, menjadi santri yang soleh, berguna di masa depan. Itu morning share pagi ini. Jadi mari kita lanjutkan materi kita, kaji kita pagi ini tentang kajian Al-Quran saling menasihati, yang di sini adalah materinya di surat Luqman, yang mana pada intinya perlu kita pahami pertama, saling menasihati, yang pertama adalah bagaimana kita bisa membaca, menganalisis surat Luqman ayat 13-14, kemudian bisa menghafal, setelah itu hikmah apa yang kita dapatkan, kemudian perilaku apa yang bisa kita manfaatkan dari mengambil nilai-nilai di surat Luqman ayat 13-14 ini. Oke, itu kemudian yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita di kali ini, bagaimana siswa bisa membaca dengan tartil surat Luqman ayat 13-14, kemudian bisa menjelaskan tajwidnya, menulis dengan baik dan benar, menerjemahkan juga dengan benar, menghafal dengan baik, dan menjelaskan kandungan isinya. Itu anak-anak sekalian, kompetensi yang harus kita miliki, yang harus anak-anak miliki dalam pelajari di surat Luqman yang bertemakan saling menasihati. Oke, yang berikutnya adalah kita akan baca bersama mulai M yang pertama, yaitu membaca dengan tartil. Silakan anak-anak bisa menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Membaca dengan tartil. Apa membaca dengan tartil itu? Yaitu membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Sayyidina Ali mengatakan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi sesuai dengan tajwid yang kita baca itu dan memahami kapan kita harus wakaf, ma'rifatul wuquf, dan kapan kita ibtida, kapan mulai wakaf berhenti dan kita mulai kapan. Itu sehingga sekarang bahkan kita bisa temukan Al-Qur'an yang berbentuk wakaf ibtida di toko-toko di pasaran itu. Sehingga memudahkan umat Islam untuk bagaimana saya baca Quran itu memulai dan mengakhiri ketika wakaf dan ibtida. Oke, nah sekalian kita masuk ke kompetensi yang kedua, yaitu mengurai tajwidnya. Perhatikan, wa id qala adalah mat tabi'i, Luqmanu bacaan dalam tajwid adalah qalqalah sugro, libnihi sama qalqalah sugro, wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian ada tanda qaf lam di situ, artinya sebaiknya berhenti. Innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya, jadi inna sungguhnya itu bacaan gunnah musyaddadah. Asyirka alif lam samsiyah la dzulmun adzim, tanwin bertemu ain adalah idhar halqi.
Kemudian pada ayat berikutnya, wassaynal insana biwalidayhi. Wassaynal insana alnya al-qamariyah. Kenapa dinamakan al-qamariyah? Karena alnya terbaca. Biwalidayhi ada tanda jim, wakof, jaiz, sebaiknya juga berhenti. Hamalat ummuhu. Ummuhu itu adalah gunnah musyaddadah. Wahnan ala tanwin bertemu ain adalah idhar halki. Wahniu wa fisaluh tanwin bertemu waw adalah idgham bi gunnah. Fi matobi'i amaini anishkurli matobi'i waliwalidaika ilayyal masir. Al-masiru dibaca al-masir alif lam qamariyah, kemudian mat arid lisukun. Jadi itu teman-teman sekalian tentang identifikasi atau orientasi tajwidnya. Kita semua harus paham bagaimana supaya anak-anak tidak sekedar bisa membaca, tapi juga bisa mengidentifikasi tajwidnya. Kemudian bagaimana manfaat kita ketika bisa baca Quran dengan baik? Rasulullah mengingatkan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram bararah. Orang yang mahir baca Quran itu akan beserta malaikat kebaikan di hari kiamat. Jadi itu. Kemudian fadilah yang berikutnya Rasulullah mengingatkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ketika kita sudah bisa baca Quran, maka tugas berikutnya kita adalah bagaimana kita mengajarkan. Dan mengajarkan Al-Qur'an, kita mempelajari satu huruf yang kita baca, misalnya alif lam mim. Alif lam mim itu bukan dihitung satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Sehingga 3 huruf. Kalau dalam hadis Rasulullah mengingatkan bahwa setiap huruf yang kita baca, kita pelajari, Allah memberikan kebaikan, 10 kebaikan setiap hurufnya. Kita bisa hitung, kalau setiap pagi kita bisa baca Quran, ya anak-anak, kemudian Mas Ari juga kalau pagi bisa ngaji, misalnya kita sempatkan satu huruf itu 10 kebaikan, dikali aja. Kalau kita bisa baca satu ain aja setiap hari, sudah mendapat kebaikan yang luar biasa setiap harinya. Itu anak sekalian tentang faidah kenapa kita harus bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca dengan tartil, itu bagi setiap muslim hukumnya adalah apa? Fardu ain. Setiap kita harus bisa. Tapi ketika tadi yang sampaikan mengurai tajwid, tahu kalau wa'idh kola itu adalah mat tabi'i atau mat asli, luqmanu qalqalah sugro, bisa mengidentifikasi itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi tidak harus semuanya menguasai, tapi ketika kita membaca dengan tartil, setiap muslim harus bisa. Dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi itu yang tentang kajian tajwid atau mengurai tajwidnya. Kemudian berikutnya adalah menerjemahkan. Jadi ini kompetensi yang harus kita baca. Pertama membaca, mengurai tajwid, kemudian menerjemahkan. Jadi terjemahnya ini. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi nasihat, "Baik anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar." Kemudian dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah, bertambah-tambah menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Allah kamu kembalinya. Jadi ini anak sekalian, wa idz qala Luqman li ibnihi, dan ketika Luqman berkata pada anaknya, wa huwa ya'iduhu, ya, beri nasihat padanya, ya bunayya la tusyrik billah. Ini kaidah kenapa kita memberi judul saling menasihati. Beri tausiah kepada, beri nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu itu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Syirik itu dibagi menjadi 2, yaitu syirik yang khafi, yang samar, dan syirik yang jali, yang terang-terangan. Kemudian yang berikutnya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Jadi tentang
saling menasihati di sini ada hal yang perlu kita perhatikan tentang kaidah atau etika dalam saling menasihati. Kemudian yang berikutnya adalah hadis tentang saling menasihati, yaitu dari Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa illam yastati falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya jika mampu, ya, fa'il lam yastati, ketika tidak mampu maka fabilisani dengan lisannya. Kemudian fa'il lam yastati fabiqalbi. Kalau enggak mampu maka dengan qalbi, dengan hatinya. Yang pertama adalah ketika melihat sebuah kemungkaran. Ini kaitannya dengan saling menasihati ya. Melihat kemungkaran, ada orang, mungkin sahabat-sahabat kita yang taruhlah lagi berduaan dengan temannya yang bukan muhrim misalnya. Atau waktunya sholat, teman-teman kita kok malah ngobrol-ngobrol, nggak segera berangkat ke masjid untuk sholat jamaah misalnya. Bagaimana cara kita menasihati mereka? Nah itu ya. Adalah dengan yang pertama dengan tangan. Tangan itu bisa diartikan sebagai sebuah kekuasaan. Ketika nanti adik-adik menjadi seorang pemimpin, presiden, bupati, wali kota, dan sebagainya, maka kekuasaan sangat penting untuk merubah atau membersihkan atau bahkan memberikan pembelajaran edukasi pada orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat mungkar. Karena ketika kita punya kekuasaan, kita bisa melakukan segalanya dengan kekuasaan kita. Jadi itu tafsir dari fa'il, dari merubah dengan tangan, kekuasaan. Kalau nggak sanggup bagaimana? Kalau nggak sanggup ya dengan lisannya. Apabila dinasihati, Mas, jangan berjudi di tempat saya misalnya. Mas, jangan berduaan dengan bukan muhrimnya. Itu berbahaya. Mas, ayo sholat. Waktunya sudah sholat. Nah itu dengan cara menasihati menggunakan nasihat atau lisan kita. Nah kalau dengan lisan pun kita nggak berani bagaimana? Dengan kekuasaan kita nggak punya. Dengan lisan kita juga berani. Kemudian yang terakhir, fa'il lam yastati fabiqalbi. Maka dengan hati. Nah bagaimana cara menasihati sebuah kemaksiatan dengan hati? Adalah dengan cara hati kita tidak terpaut dan tidak kepingin berbuat maksiat, berazam, berniat, bercita-cita tidak pengen berbuat maksiat seperti mereka. Nggak pengen berduaan dengan bukan muhrim karena itu dosa. Nggak pengen pacaran misalnya, itu yang sering lagi anak-anak muda sukanya begitu ya. Kemudian nggak suka berjudi atau main togel dan sebagainya yang sekarang lagi bahkan online begitu sangat marak. Nah, hati kita terpaut, artinya tidak terpaut dengan itu, tidak punya keinginan untuk berbuat maksiat seperti itu. Nah ini yang sekalian tentang hadis berkaitan dengan saling menasihati. Kemudian yang berikutnya adalah ya Bapak Eko Sunaryo. Siap. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita akan break sebentar Bapak ya. Siap. Oke, kita break sebentar sahabat kreatif dan teman-teman di SMK 11 Semarang. Stay tune ya di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, Suara Kreativitas.
TPS 9 Desember nanti, galau nih. Lah, nyoblos dong. Kan kita punya hak pilih. Jadi, yuk kita pakai untuk menentukan masa depan kota Semarang tercinta kita ini. No golput-golput. Lagian galau kenapa sih? Aku juga sebenarnya anti golput kali. Cuman gini, aku bayangin harus celupin jari ke botol tinta kan. Gantian sama orang-orang lain kan. Duh, takut serem. Payah nih. Loh, gimana sih maksudnya? Untuk Pilkada 2020 ini, semua TPS akan menyediakan alat tetes tinta. Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya nggak diminta untuk celupin jari ke botol tinta, Angel. Pemilih akan ditetesi tinta. Metode ini dinilai bisa mencegah penularan COVID-19 gitu loh. Jadi stop galaunya dan pastiin datang ke TPS untuk nyoblos tanggal 9 Desember nanti. Download RRI Playgo, dengerin Pro 2 FM di mana saja. Masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas, belajar di RRI. Aris Ardian masih bersama dengan Bapak Eko Sunario SHI dari SMK 11 Semarang, sahabat kreatif. Bapak Eko Sunario, silahkan dilanjut materinya, Bapak. Baik, terima kasih Mas Aris. Anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Masuk di bagaimana ketika kita ingin memberikan nasihat kepada teman-teman kita. Nah, ada caranya, ada adabnya. Yang pertama adalah disampaikan dengan hikmah. Disampaikan dengan hikmah atau dengan cara yang bijak. Ada orang yang mungkin beberapa ormas-ormas yang ada di Indonesia ini yang mengambil peran ini. Ada yang dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan, ada yang nahi mungkar. Ada yang mencegah kepada kemungkaran. Itu bagian dari keimanan kita. Maka harus dengan cara bijak. Bijak dengan cara hikmah. Hikmah itu bisa dengan keilmuan, bisa dengan cara yang tepat. Gitu ya. Yang kedua, jika bentuk nasihat berupa lisan, maka hendaknya disampaikan dengan cara yang baik. Ada satu cerita beberapa sahabat saya ketika ada temannya yang menyampaikan sebuah kritik kepada dirinya, disampaikan dengan kalimat yang tidak etis, tidak bijak. Akhirnya kalimat itu apa yang terjadi bukan kemudian kita membuat dia menjadi baik, tapi justru malah menyakiti dia karena cara kita memberi nasihat tidak dengan cara yang baik, tidak dengan kalimat yang benar. Akhirnya yang dinasihati karena sakit hati, ucapan yang tidak baik menjadi dendam kepada orang yang menasihati dengan cara yang tidak baik. Ada orang yang memang karakternya itu ceplas-ceplos itu Mas Aris ya. Tapi tidak tahu Mas Aris masuk yang karakter mana ini. Saya ada gitu ya. Ya, ada yang modelnya ceplas-ceplos, jadi kayak orang kalau ngomong sama orang lain itu nggak punya salah gitu ya. Jadi kalau ada temennya salah itu langsung plotak-plotok, plotra-plotor ngomongnya. Nah, karakter seperti ini sebenarnya dia jujur sih, jujur tapi terlalu jujur begitu ya. Akhirnya kemudian karena terlalu jujur, akhirnya cara dia menasihati temennya itu apa adanya dan bahkan karena apa adanya, kali disampaikan kalimat yang dengan kalimat yang tidak baik, akhirnya menyakiti orang yang kita nasihati. Jadi jangan sampai seperti itu, harus dengan cara yang baik, dari lisan yang baik. Termasuk ketika kita ingin mengajak teman-teman kita berbuat baik harus dengan cara yang baik. Karena kebaikan ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik akan menjadi tidak baik begitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ketika harus berdebat gitu ya, harus diajak mujadalah ya. Maka kita pun harus menyampaikan dengan argumen yang cerdas. Dengan kalau butuh literasi yang ilmiah sehingga ketika kita berdebat, bermujadalah itu difahami dan orang yang kita ajak berdebat itu bisa mengakui apa yang kita sampaikan, bahkan bisa kita membuat dia itu lebih baik dengan perilakunya
yang dia berdebat kekeh dengan pendapatnya, karena kita menyampaikan argumen dengan cara yang ilmiah, dengan analogi yang baik, sehingga mereka bisa menerima argumen kita. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai perbedaan. Jadi jangan sampai ketika kita berbeda dengan antara satu dengan yang lain itu, kita buat ini menjadi sebuah perpecahan. Jadi berbeda itu sebuah keniscayaan. Jadi artinya contoh misalnya seorang suami istri itu kan menyatukan dua karakter yang berbeda, Mas Haris ya. Jadi nggak mungkin toh misalnya satunya suaminya keras sifatnya, istrinya sama-sama keras, nah itu nanti nggak ketemu. Demikian juga ketika kita saling menghargai perbedaan di antara kita, maka akan ketemu cara dakwah kita. Kemudian berikutnya memperhatikan tingkat pendidikannya. Ketika ngomong dengan anak-anak, ya bahasanya dengan anak-anak. Ketika kita bicara dengan orang-orang yang intelektual, yang kalangan pendidikan yang pendidikannya menengah ke atas, ya harus kita sesuaikan, ya sesuai dengan tingkat pendidikannya. Kemudian menggunakan bahasa dan budaya yang sesuai. Para wali songo itu dalam berdakwah, mereka tidak kemudian serampangan, tapi ada model akulturasi budaya. Jadi model islamisasi budaya yang ada. Misalnya dulu orang-orang Jawa suka wayang, maka Wali Songo masuk dengan akulturasi budaya, dengan bagaimana supaya budaya yang ada itu enggak hilang, maka dimasukkanlah nilai-nilai keislaman dalam budaya wayang itu, termasuk gamelan dan lain sebagainya. Jadi tanpa merubah sesuatu yang sudah ada, tapi bagaimana itu kita bisa warnai. Kemudian berikutnya adalah memperhatikan tingkat sosial ekonomi. Kalau berdakwah dengan orang-orang menengah ke atas, ya kita levelnya mungkin bisa kita ajak ke hotel begitu ya. Misalnya kalau dengan menengah ke bawah, ya pengajian umum, sehingga kelas sasaran ekonomi kita itu, yang kita objek dakwah kita itu, sasaran kita mengena. Berikutnya adalah memperhatikan objeknya. Yang kita ajak bicara itu siapa? Orang tua kah? Anak-anak kah? Remaja? Nah, kalau remaja ya lain lagi, sehingga apalagi yang kaum milenial, nah itu harus kita sesuaikan dengan kondisi objek dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah harus optimis. Berdakwah itu yakin, optimis, kemudian sinergi dan punya kerjasama. Jadi kita bisa bekerja kerjasama dengan link-link yang ada. Seperti pagi ini belajar di RRI, kita punya link teman-teman di RRI, kita pergunakan, kita berdayakan RRI untuk memberi nasihat, untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, sehingga RRI juga tidak sekedar mendapatkan apa ya Mas Haris ya, benefit, manfaat juga dapat, tapi juga profit. Nah, keuntungan ada, tapi benefitnya juga ada. Jadi intinya manfaat edukasi ke masyarakat untuk berbuat baik itu kita dapatkan semuanya melalui link-link yang ada. YouTube, seorang YouTuber misalnya, ya bagaimana kita mengubah supaya YouTuber itu nuansanya tidak sekedar cari keuntungan aja, tapi juga ada edukasi ke masyarakat, nah, ya, kepada netizen supaya punya akhlak yang baik bagaimana gitu ya. Supaya kalau ngomong di media sosial itu ada akhlaknya juga bagaimana. Enggak sekedar curhat kok di media sosial itu, seperti kalian, seperti anak-anak itu kalau ngomong di tengah pasar, saya lagi punya bla 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 bla, itu semuanya dengar itu. Nah, maka kalau ngomong atau bicara di media sosial ya harus punya etika. Nah, itu bagian dari cara kita menyampaikan kebaikan dengan kerjasama di media-media yang ada, sehingga kita bisa maksimal. Harapannya adalah kita semua ini bisa masuk baik secara media, secara online, media sosial maupun di media cetak. Kita semua bisa masuk ke wilayah dakwahnya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan nasihat atau saling menasihati itu. Yang paling penting di sini adalah butuh qudwah atau keteladanan. Nah itu, jadi kalau misalnya kita mengajak teman kita, Mas, ayo sholat, nah, maka kita juga harus lebih dulu, kalau bisa lebih dulu melaksanakan ibadah sholat. Kalau mengajak teman kita menutup aurat,
Mbak, yuk kita sudah dewasa, sudah 17 tahun ke atas, mari belajar menutup aurat. Maka ya kita belajar juga memberikan contoh keteladanan sudah menutup aurat dengan benar gitu ya. Itu contoh yang paling penting adalah qudwah, keteladanan. Jadi daripada ngomong sampai ngejibris itu enggak begitu banyak manfaat, tapi ketika dengan qudwah, keteladanan akan lebih tepat sasaran. Begitu anak-anak sekalian, sehingga dakwah kita akan sampai kepada capaian yang ada, dan harapannya adalah setelah kita memenuhi standar-standar adab dalam berdakwah akan mendapatkan hikmah. Yang pertama, saling dari nasihat orang lain itu merupakan kontrol sosial, kemudian mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen itu tadi ya. Kalau ngomong ngajak sholat berarti dirinya juga harus konsekuensi sholat. Kalau ngajak orang lain menutup aurat, ya dia juga harus menutup aurat, minimal seperti itu, konsekuen. Kemudian selalu menjaga kebersihan hati, pikiran, niat, dan semuanya. Jadi kalau mau berdakwah itu harus ikhlas, ya, bukan li rupiah, bukan li fulus, ya, gitu ya Mas Haris ya. Sehingga ini bisa menjadi satu hal mengurangi keikhlasan ketika kita punya niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjalinnya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua kalangan masyarakat, terjaga lingkungan dari kemaksiatan, fitnah sosial, penyakit sosial dan lain sebagainya. Kemudian terciptanya keadilan, keamanan, ketenteraman dalam masyarakat, kemudian mendapat balasan kebaikan, intinya ya, tentunya mendapat ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi closing, Bapak, sebelum closing kita break dulu boleh ya? Oh siap. Oke, Monggo Mas Aris. satu segmen terakhir untuk closing. Sahabat kreatif tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas. Kamu ngapain sih ciat-ciat watau-watau sambil bawa masker, bawa hand sanitizer, bawa disinfektan? Ih, nggak jelas banget dia jadi orang. Ini tuh aku lagi perang tahu. Perang? Iya, perang melawan corona. Kan katanya senjata kita tuh masker, hand sanitizer, sama desinfektan gitu kan? Aduh, tapi nggak gitu kali konsepnya. Itu semua emang senjata kita, tapi perangnya itu dengan cara dipakai yang benar, bukan ciat-ciat watau-watau-watau. Oh, gitu ya. Iya, jadi cara perang lawan corona itu, ini ya, patuhi protokol kesehatan, pakai masker dengan benar, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan. Karena aku, kamu, dan masyarakat semua adalah garda terdepan untuk melawan virus corona. All around Indonesia, from Sabang to Merauke. Pro 2 FM, suara kreativitas. Kreativitas. Masih di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas, belajar di RRI ya. Ini dari tadi yang udah dengerin, udah menyimak pelajaran dari Pak Eko Sunaryo, jadi pasti udah makin paham gitu ya. Nah, ini masih ada satu segmen terakhir ini Bapak Eko Sunaryo, sekitar 5 menit, silakan untuk bisa melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Haris dan anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sekali lagi kita setiap beraktivitas selalu taati protokol kesehatan gitu ya. 3M Mas Haris ya. Ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Tapi Sekarang jangan lupa. Sekarang jadi 4M. Nah, 4M ya sekarang ya. Menghindari kerumunan ya. Ya. Iya. Tapi Mas Haris jangan lupa kalau lagi makan maskernya dilepas ya. Oh iya Bapak. Iya. Iya. Baik, sebagai closing materi kita pagi ini anak sekalian dan pemirsa, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Jadi untuk menutup materi kali ini dalam Al-Qur'an yang sudah sering kita baca, yaitu di surat
Al-asr, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian ya. Innal insana lafi khusrin illa, yaitu kecuali alladzina amanu, yang pertama adalah orang yang beriman, kemudian wa amilus shalihat, kemudian beramal soleh, kemudian wa tawassaw bil haq, saling menasihati ya, saling menasihati dalam supaya tetap pada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi itu anak sekalian sebagai closing, sehingga yang pertama adalah supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, maka kita tetap jaga iman kita, jaga iman dan jaga imun ya, agar supaya dua-duanya dunia akhirat kita dapatkan. Iman kita jaga dengan baik dengan beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disiplin, kemudian imun kita jaga ya dengan nutrisi yang cukup dari tubuh kita ya, sehingga pola hidup sehat mari kita biasakan. Kemudian setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal soleh. Jadi beriman itu wujudnya adalah amal soleh atau berbuat kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu anak sekalian, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, maka mari kita bersama-sama saling menasihati, tentu dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, agar supaya nasihat yang kita sampaikan kepada sahabat kita, teman-teman kita, kepada jamaah kita, ya, masing-masing punya style, misalnya Ustadz Maulana jamaah, jadi punya style yang berbeda-beda. Ada yang modelnya pakai almarhum Kiai Haji Jadun MZ, ya. Itu juga ada. Jadi masing-masing punya style, sehingga mari kita saling menghargai perbedaan itu, sehingga persatuan tetap kita jaga dengan baik. Saya kira itu sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara bagaimana? Menjaga iman, menjaga imun, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu semoga pertemuan kita pagi ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengakhiri, mari kita tutup langsung berdoa Mas Haris ya. Ya, silakan Bapak. Kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr dan penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan doa majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih kepada RRI Semarang Pro 2, Mas Aris dan kru RRI semuanya. Semoga ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan pahala berlipat pada jalan dakwah kita semua, baik secara visual maupun yang lainnya, sehingga yang kita dapatkan adalah petunjuk rahmat Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian ihdinas siratal mustaqim, lebih kurang mohon maaf. Wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eko Sunaryo, terima kasih sekali untuk kesempatan kali ini. Selamat beraktivitas Bapak, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Haris. Iya, itu sahabat kreatif belajar di RRI kali ini. Jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 sampai jam 11 siang. Silakan dengerin 95,3 FM atau bisa nonton live di channel YouTube-nya RRI Semarang. Ya, bisa ikut belajar di RRI. Aris Ardian pamit dari belajar di RRI kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kelas selesai. Sampai ketemu di kelas berikutnya ya. Sahabat kreatif, udah masuk musim hujan nih. Tetap harus sehat dan semangat beraktivitas ya. By the way, apa sih yang kamu suka dan yang kamu nggak suka dari musim hujan? Yang